Mari kita langsung ke inti permasalahan. Berapa banyak dari kita yang benar-benar menjalani hidup kita dengan potensi penuh? Saya berbicara tentang bangun setiap hari, yang tidak hanya didorong oleh kopi, tetapi oleh dorongan yang tak terhentikan untuk meningkatkan diri dan untuk benar-benar berkembang. Jika itu terdengar seperti kehidupan yang Anda inginkan, maka saya memiliki 9 prinsip stoik yang kuat untuk dibagikan kepada Anda. Ini bukan hanya ide. Ini adalah alat praktis yang dirancang untuk mempertajam pikiran dan memperkaya jiwa Anda. Masing-masing akan membantu Anda fokus bertindak dengan tujuan dan menemukan jati diri Anda di sepanjang jalan. Jika Anda mencari rutinitas pagi yang menjanjikan untuk membuat Anda tetap fokus dan meningkatkan kehidupan sehari-hari Anda, tetaplah bersama saya saat kita menyelami prinsip-prinsip ini yang lebih relevan dari sebelumnya di dunia modern kita yang serba cepat. Pertama, saya mampu. Setiap pagi ketika Anda bangun, ingatlah untuk mengingatkan diri Anda bahwa saya mampu. Pernyataan ini lebih dari sekadar ungkapan, ia merupakan deklarasi tentang kekuatan dan kompetensi yang melekat dalam diri Anda. Ini bukan sekadar tentang kesombongan atau peningkatan rasa diri, melainkan tentang menegaskan keyakinan bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin muncul. Ini merupakan upaya untuk menancapkan kaki Anda dengan kokoh di tanah, berpegang pada keyakinan bahwa Anda sepenuhnya diperlengkapi untuk menangani tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh kehidupan. Afirmasi ini berfungsi sebagai pengingat harian bahwa Anda memiliki keterampilan, kebijaksanaan, dan ketahanan yang diperlukan untuk meraih kesuksesan. Ini bukan hanya sekadar optimisme, melainkan sikap yang sangat penting jika Anda ingin menavigasi kompleksitas kehidupan dengan keyakinan dan kelincahan. Dalam dunia yang seringkali berupaya menunjukkan kekurangan kita, sangatlah penting untuk menegaskan kembali nilai dan kemampuan Anda ketika keraguan mulai merayap masuk, dan keraguan tersebut pasti akan muncul. Pengingat sederhana namun kuat ini dapat berfungsi sebagai mercusuar yang mengarahkan Anda kembali ke inti kekuatan Anda. Setiap kali Anda menyatakan "saya mampu", Anda tidak hanya meyakinkan diri sendiri, tetapi juga menantang status quo yang mungkin secara tidak adil memberi label pada diri Anda. Ini adalah tentang mengetahui nilai Anda tanpa memerlukan validasi dari pihak eksternal. Anda menyadari bahwa meskipun dunia mungkin tidak dapat diprediksi dan terkadang keras, respons Anda terhadapnya harus tetap stabil dan kuat. Mengadopsi pola pikir ini akan mengubah cara Anda mendekati setiap tugas, setiap interaksi, dan setiap keputusan. Anda bergerak dengan tujuan dan niat, tidak hanya bereaksi terhadap peristiwa, tetapi secara aktif membentuknya. Kepercayaan diri ini tidak hanya dapat dirasakan oleh Anda. Ia memancarkan pengaruh keluar, memengaruhi cara orang lain memandang dan merespons Anda. Ketika Anda benar-benar percaya pada kemampuan Anda juga menginspirasi kepercayaan dari orang-orang di sekitar Anda, menciptakan lingkaran umpan balik positif yang semakin memperkuat keyakinan Anda terhadap diri sendiri. Kedua, saya membentuk realitas saya. Seberapa sering kita membatasi diri dengan "saya tidak bisa"? Mari saya balik naskah itu untuk Anda. Anda benar-benar bisa. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk realitas Anda. Kaum Stoik, para filsuf kuno yang mengubah kebijaksanaan menjadi bentuk seni, percaya bahwa persepsi kita mendikte realitas kita. Apa artinya ini bagi kita hari ini? Itu berarti bahwa lensa yang melaluinya kita melihat keadaan kita, narasi yang kita katakan pada diri sendiri tentang apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan, membentuk segalanya, mulai dari pengalaman sehari-hari hingga lintasan hidup kita. Dengan merangkul pola pikir bahwa saya membentuk realitas saya, Anda mengambil kepemilikan atas hidup Anda. Anda menyadari bahwa setiap keputusan, setiap reaksi, dan setiap pikiran berkontribusi pada kanvas hidup Anda.
Ini bukan tentang menyangkal tantangan atau kesulitan yang Anda hadapi, melainkan tentang mengakui mereka dan kemudian menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menavigasi melalui mereka, membentuk mereka, atau bahkan menggunakannya sebagai batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak secara pasif menunggu saat yang tepat atau mencari persetujuan eksternal untuk bergerak maju. Mengapa menunggu saat yang tepat ketika Anda dapat menciptakannya setiap hari? Setiap hari penuh dengan peluang untuk mengambil kendali, membuat keputusan, dan mengarahkan hidup Anda ke arah yang Anda pilih. Apakah itu mengubah karier, meningkatkan hubungan, atau memulai proyek pribadi baru? Kekuatan pendorong datang dari keyakinan Anda bahwa Anda memang dapat membentuk hasilnya. Bayangkan memulai setiap hari dengan keyakinan bahwa Anda memegang kendali atas hari Anda. Anda memutuskan untuk melihat setiap interaksi dan tantangan melalui lensa proaktif. Ini tidak hanya membuka kemungkinan tetapi juga melipat gandakannya. Ketika Anda hidup dengan keyakinan bahwa Anda memiliki kekuatan ini, itu menjadi jelas dalam tindakan Anda. Anda menjadi lebih tegas, lebih bersedia mengambil risiko, dan lebih tangguh dalam menghadapi kemunduran karena Anda tahu bahwa setiap langkah adalah alat pahat yang membentuk mahakarya agung hidup Anda. Mengklaim kekuatan Anda untuk membentuk realitas Anda memberdayakan tetapi juga membutuhkan tanggung jawab. Itu berarti mengambil kendali sadar atas pikiran dan sikap Anda. Setiap pikiran saya bisa memperkuat tekad Anda, dan setiap saya akan mendorong Anda maju. Dengan secara konsisten menegaskan kemampuan Anda untuk membentuk realitas Anda tidak hanya mengubah pandangan Anda tentang dunia, tetapi juga pandangan dunia tentang Anda. Ketiga, jalan saya jelas. Terlalu umum bagi kita untuk terjebak dalam penyesalan kemarin atau ketidakpastian hari ini. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda ada cara berbeda untuk memulai hari Anda? Cara yang menentukan nada untuk kesuksesan dan kejelasan setiap pagi. Ketika Anda mengingatkan diri sendiri bahwa jalan saya jelas, Anda tidak hanya melafalkan kata-kata, Anda menetapkan niat. Mantra ini bukan tentang menyangkal bahwa ada rintangan, tentu saja ada. Hidup ini penuh dengan mereka. Tetapi merangkul perspektif ini berarti melihat rintangan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai bagian integral dari perjalanan Anda. Masing-masing adalah batu loncatan daripada batu sandungan. Ini tentang mengakui tantangan dan kemudian menggunakannya sebagai katalisator untuk mendorong Anda maju, bukan menahan Anda. Ketika Anda memulai hari dengan pola pikir bahwa jalan Anda jelas, Anda melakukan lebih dari sekadar memompa diri Anda. Anda memprogram otak Anda untuk fokus pada solusi dan kemajuan. Kejelasan ini tidak secara ajaib menghilangkan rintangan dari jalan Anda, tetapi memberdayakan Anda untuk menavigasi melalui mereka dengan lebih efektif. Setiap tantangan menjadi pelajaran dalam penyamaran. Dan dengan setiap pelajaran Anda mengumpulkan kebijaksanaan yang menerangi jalan Anda bahkan di saat-saat tergelap. Ide di sini bukanlah untuk melangkah secara membabi buta, tetapi untuk bergerak maju dengan visi yang jelas tentang kemana Anda ingin pergi. Kejelasan ini datang dari pemahaman yang mendalam tentang tujuan Anda dan penerimaan tentang apa yang diperlukan untuk mencapainya. Ini tentang navigasi strategis yang hanya mungkin terjadi ketika Anda memiliki arah yang jelas. Ini tidak berarti bahwa jalan Anda tidak akan berliku-liku, tetapi Anda tetap teguh dan mudah beradaptasi, siap untuk mengubah arah seperlunya sambil menjaga tujuan Anda tetap terlihat. Konsep jalan yang jelas juga mendorong Anda untuk melepaskan beban yang tidak perlu dari kegagalan dan ketakutan masa lalu. Mudah untuk membawa beban ini bersama kita, membiarkannya mengaburkan visi kita dan membebani kita. Mengingat bahwa jalan Anda jelas membantu Anda melepaskan beban ini untuk memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu
dan untuk bergerak maju dengan pola pikir yang lebih ringan dan lebih gesit dalam mengejar keunggulan pribadi. Keempat, saya semakin kuat setiap hari. Ingatlah bahwa kemajuan adalah komitmen harian. Saya tumbuh lebih kuat setiap hari adalah pernyataan sederhana namun mendalam yang berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa perjalanan kita menuju keunggulan pribadi adalah proses evolusi yang berkelanjutan. Anda tidak akan mencapai kesempurnaan dalam semalam, tetapi setiap hari membawa Anda lebih dekat ke sana. Akui pertumbuhan Anda. Hargai perjalanan Anda dan pahami bahwa setiap tantangan yang dihadapi dan setiap kesalahan yang dibuat adalah kesempatan untuk belajar dan memperkuat karakter Anda. Filosofi ini bergantung pada kesadaran bahwa pertumbuhan adalah proses non-linier. Beberapa hari Anda mungkin melompat maju, sementara yang lain mungkin tampak seperti Anda mengambil beberapa langkah mundur. Tetapi bahkan hari-hari itu penting karena mereka kaya dengan pelajaran yang merupakan bagian integral untuk memperkuat karakter Anda. Setiap kesalahan, langkah, setiap tantangan yang Anda hadapi bukanlah sinyal kegagalan, tetapi panggilan untuk belajar dan ketahanan. Ketika Anda mulai melihat perjalanan Anda melalui lensa ini, setiap rintangan menjadi momen untuk menguji tekad Anda dan meningkatkan kemampuan Anda. Merangkul pertumbuhan harian juga berarti secara aktif mengakui dan merayakan kemajuan Anda, tidak peduli seberapa kecil kelihatannya. Ini bisa menyempurnakan keterampilan, mengatasi rasa takut, atau hanya menangani situasi yang membuat stres dengan sedikit lebih anggun dari sebelumnya. Dengan mengenali kemenangan ini, Anda memperkuat jalur perbaikan Anda dan memotivasi diri sendiri untuk terus maju. Terlebih lagi, pola pikir pertumbuhan ini mendorong budaya kasih sayang dan kesabaran diri. Mudah untuk bersikap keras pada diri sendiri ketika kita tidak memenuhi harapan kita atau ketika kita membandingkan kemajuan kita dengan orang lain. Namun memahami bahwa pertumbuhan adalah perjalanan pribadi yang unik untuk setiap individu memungkinkan kita untuk menghargai kecepatan kita sendiri dan menghargai proses kita. Hal itu membebaskan kita dari penilaian keras yang sering kita berikan pada diri kita sendiri dan menggantinya dengan sikap memelihara yang menumbuhkan pertumbuhan yang lebih substansial dan berkelanjutan. Kelima, saya berkomitmen pada keunggulan. Ini bukan hanya sebuah frasa, itu adalah deklarasi pribadi, komitmen yang menentukan corak untuk setiap aspek kehidupan Anda. Komitmen ini beresonansi secara mendalam dengan filosofi Stoik bahwa kebajikan kita dan upaya yang kita lakukan untuk mengembangkannya mendefinisikan kita lebih dari kata-kata kita. Ketika Anda bangun setiap hari dan menegaskan kembali komitmen Anda pada keunggulan, Anda tidak hanya menetapkan tujuan, Anda menyelaraskan tindakan harian Anda dengan nilai-nilai tertinggi Anda. Keindahan komitmen ini terletak pada kesederhanaan dan tantangannya. Keunggulan bukanlah tentang mengungguli orang lain atau mencapai kesempurnaan, melainkan tentang merangkul kerja keras, upaya harian yang diperlukan untuk melampaui batasan Anda sebelumnya. Ini tentang menemukan nilai dan tujuan dalam kegigihan dan disiplin yang membentuk bukan hanya hasil tetapi karakter. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Upaya kita, disiplin kita, integritas kita, dan respons kita terhadap dunia luar. Dengan berkomitmen pada keunggulan, Anda fokus pada aspek-aspek yang dapat dikendalikan ini, yang mewujudkan kebajikan yang dipegang teguh oleh kaum Stoik, seperti kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan moderasi. Setiap pagi ketika Anda mengingatkan diri sendiri tentang komitmen ini, itu adalah dorongan untuk mewujudkan kebajikan-kebajikan ini sepanjang hari, tidak peduli tantangan yang menghadang Anda. Terlebih lagi, komitmen ini mendorong Anda untuk berusaha, sementara orang lain mungkin beristirahat, bukan sebagai penilaian atas pilihan mereka, tetapi sebagai standar pribadi yang Anda tetapkan untuk diri sendiri.
Ini tentang memegang diri Anda pada standar upaya yang konsisten yang pada gilirannya menumbuhkan ketahanan dan rasa pencapaian yang berakar dalam jalan keunggulan. Seringkali jalan keunggulan merupakan jalan yang menyendiri, bukan dalam arti isolasi, tetapi dalam persyaratannya untuk akuntabilitas pribadi dan motivasi diri. Kesuksesan sejati yang dibentuk oleh upaya dan disiplin yang gigih bukan hanya tentang penghargaan atau prestasi yang datang dari pekerjaan Anda, melainkan tentang orang yang Anda jadikan dalam proses. Setiap hari berjuang membuat Anda lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan detail yang lebih baik dari keahlian Anda dan kebutuhan orang lain. Itu membentuk Anda menjadi seorang pemimpin tidak hanya di bidang Anda tetapi di komunitas Anda, menginspirasi orang lain dengan dedikasi dan integritas Anda. Keenam, alasan tidak mendefinisikan saya. Alasan adalah musuh kemajuan. Setiap kali Anda membuat alasan, Anda menyerahkan kekuatan untuk berubah. Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, tindakan dan respons kita. Alasan hidup yang Anda lihat lebih dari sekadar kebohongan putih kecil yang kita ceritakan kepada orang lain. Itu adalah cerita yang kita buat untuk membenarkan kelambanan kita kepada diri kita sendiri. Alasan itu bisa menggoda, memberi kita kelegaan yang tampak dari ketidaknyamanan akuntabilitas. Namun dalam merangkul alasan, kita menyerahkan kekuatan kita untuk berubah, untuk memengaruhi, dan untuk maju menuju tujuan kita. Inilah mengapa dari sudut pandang Stoik sangat penting untuk fokus pada apa yang benar-benar dalam kendali kita, tindakan dan respons kita. Setiap kali kita menghadapi situasi yang menantang atau kemunduran, kita memiliki dua pilihan. Kita dapat membuat alasan, atau kita dapat menghadapi situasi tersebut secara langsung dengan tanggung jawab dan tujuan. Alasan mungkin tampak menawarkan jalan keluar yang mudah, tetapi mereka membuat kita terikat di tempat yang sama, terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan dan penyesalan. Sebaliknya, mengambil tanggung jawab berarti kita berutang untuk belajar, tumbuh, dan bergerak maju. Ini tentang memiliki narasi hidup kita dan secara aktif membentuknya, daripada menjadi karakter pasif dalam cerita yang ditulis oleh keadaan dan ketakutan. Menolak alasan berarti secara aktif mempertanyakan narasi spontan yang mengatakan, "Itu terlalu sulit, saya tidak punya cukup waktu," atau "Saya tidak cukup baik." Ini melibatkan penilaian diri yang ketat dan komitmen untuk mendorong melalui ketidaknyamanan. Ini bukan tentang bersikap keras pada diri sendiri, melainkan tentang bersikap jujur dan berpandangan jernih tentang kemampuan Anda serta tindakan nyata yang dapat Anda ambil untuk mengatasi rintangan. Setiap kali Anda menghindari alasan, Anda membangun sedikit lebih banyak ketahanan dan kepercayaan diri, memperkuat citra diri yang didasarkan pada kemampuan daripada keterbatasan. Terlebih lagi, bertindak dengan tujuan adalah bagian integral dari filosofi ini. Itu berarti setiap tindakan yang Anda ambil dijiwai dengan intensionalitas dan diarahkan menuju hasil yang berarti. Ketika Anda hidup dengan cara ini, Anda tidak hanya menghilangkan ruang dalam hidup Anda untuk alasan, tetapi Anda juga menumbuhkan pola pikir yang mencari solusi daripada rute pelarian. Ini tentang membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai inti dan tujuan jangka panjang Anda, daripada memilih kenyamanan sementara yang diberikan oleh alasan. Jadi ketika saya mengatakan alasan tidak mendefinisikan saya, itu adalah deklarasi kemandirian dari hambatan yang diberlakukan sendiri. Itu adalah penegasan bahwa saya memilih untuk mendefinisikan diri saya dengan usaha, ketahanan, dan pencapaian saya, tidak peduli seberapa kecil mereka mungkin awalnya. Pendekatan ini tidak hanya mengubah cara Anda mencapai tujuan, itu pada dasarnya mengubah cara Anda memandang tantangan dan kemunduran. Mereka tidak lagi tentang kegagalan, tetapi lebih tentang peluang untuk pertumbuhan, pembelajaran, dan realisasi diri. Ketujuh, saya dirancang untuk kebesaran.
biarkan itu meresap sejenak. Itu bukan hanya kalimat motivasi. Itu adalah kebenaran mendalam yang secara mendasar dapat mengubah cara Anda melihat diri sendiri dan tempat Anda di dunia. Anda bukan hanya wajah lain di tengah keramaian yang ditakdirkan untuk berbaur dan bergerak bersama massa. Tidak, Anda di sini dengan serangkaian bakat unik. Kemampuan bawaan yang hanya milik Anda dimaksudkan bukan hanya untuk keberadaan belaka, tetapi untuk pencapaian luar biasa dan kontribusi yang berarti. Setiap pagi ketika Anda bangun, ingatkan diri Anda tentang kebenaran yang sederhana namun transformatif ini. Anda dirancang untuk kebesaran. Ini bukan tentang memberi makan ego Anda. Ini tentang mengenali dan menerima tanggung jawab yang datang dengan potensi bawaan Anda. Anda memiliki sesuatu yang istimewa yang hanya dapat Anda tawarkan kepada dunia, dan merupakan tugas Anda untuk diri sendiri dan orang lain untuk mengembangkan dan berbagi karunia ini. Memahami bahwa Anda dirancang untuk kebesaran mengubah pendekatan Anda terhadap tantangan dan peluang sehari-hari. Ini menggeser perspektif Anda dari saya harus menjadi saya bisa. Itu berarti melihat setiap hari sebagai kesempatan baru untuk melangkah lebih dekat dengan potensi tertinggi Anda. Keyakinan pada kebesaran yang ditakdirkan untuk Anda ini tidak dimaksudkan untuk menekan Anda ke dalam produksi yang konstan, tetapi untuk menginspirasi Anda menuju pertumbuhan dan peningkatan yang berkelanjutan. Ini tentang berusaha untuk menjadi lebih baik hari ini daripada kemarin, dan bahkan lebih baik besok. Terlebih lagi, biarkan pengetahuan tentang kebesaran bawaan Anda ini berfungsi sebagai kekuatan pendorong dalam hidup Anda. Biarkan itu mendorong Anda melewati masa-masa keraguan dan mengangkat Anda lebih tinggi di saat-saat kesuksesan. Ketika Anda benar-benar percaya pada potensi besar Anda mulai bertindak berbeda. Pilihan Anda mencerminkan aspirasi Anda dan tindakan Anda selaras dengan tujuan Anda. Anda menjadi lebih tangguh, mengetahui bahwa setiap kemunduran hanyalah hambatan sementara di jalan Anda untuk mencapai hal-hal hebat. Berbagi hadiah Anda dengan dunia bukan hanya tentang pemenuhan pribadi. Ini tentang membuat perbedaan, apakah itu melalui karier Anda, hobi Anda, atau hubungan Anda. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang berharga. Ini mungkin berarti menawarkan keterampilan Anda untuk membantu memecahkan masalah, menggunakan kreativitas Anda untuk menginspirasi orang lain, atau hanya membawa diri Anda yang terbaik ke dalam interaksi harian Anda. Dengan demikian mengangkat orang-orang di sekitar Anda. Kedelapan, pendapat eksternal tidak memengaruhi saya. Di dunia di mana pendapat sama banyaknya dengan orang-orang, mudah untuk merasa terpengaruh atau kewalahan oleh apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang kita. Pendapat eksternal tidak mempengaruhi saya. Merangkul prinsip ini sebagai cahaya penuntun dalam menavigasi melalui keributan hidup. Stoikisme, sebuah filosofi yang berakar dalam mengejar rasionalitas dan kedamaian batin, mengajarkan kita pelajaran penting di sini. Pentingnya menjaga benteng batin, integritas pribadi, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan yang tidak dapat ditembus oleh penilaian eksternal. Mengapa ini penting? Karena terlalu sering kita membiarkan pendapat orang lain membentuk tindakan kita, harga diri kita, dan bahkan takdir kita. Kita mungkin mengubah cara kita bertindak, berpakaian, atau bahkan berpikir berdasarkan pada bagaimana kita percaya orang lain memandang kita atau mengharapkan kita untuk berperilaku. Tetapi inilah ide transformatif. Pendapat mereka tidak menentukan realitas Anda. Hanya Anda yang memiliki kekuatan itu. Setiap kali Anda mengingatkan diri sendiri bahwa pendapat eksternal tidak mempengaruhi Anda mendapatkan kembali sebagian dari otonomi Anda. Tetap berkomitmen pada jalan Anda berarti mengakui nilai penilaian dan keyakinan Anda sendiri atas kebisingan orang banyak.
Itu berarti memutuskan siapa Anda dan siapa Anda ingin menjadi, kemudian hidup setia pada identitas itu terlepas dari tekanan atau kritik eksternal. Ini bukan tentang mengabaikan semua bentuk umpan balik atau hidup dalam isolasi dari pikiran dan perasaan orang lain, tetapi lebih kepada membedakan suara mana yang berkontribusi pada pertumbuhan Anda dan mana yang menguranginya. Mempertahankan benteng batin Anda membutuhkan lebih dari sekadar mengabaikan apa yang dikatakan orang lain. Hal itu melibatkan membangun rasa diri yang kuat yang beresonansi dengan nilai dan aspirasi terdalam Anda. Itu berarti membentengi diri Anda dengan kebijaksanaan, kasih sayang dan ketahanan, sehingga ketika Anda menghadapi kritik atau pujian, Anda dapat menerimanya dengan anggun tanpa membiarkannya mengganggu rasa diri Anda. Biarkan tindakan Anda mencerminkan diri Anda yang sebenarnya, bukan versi yang dibentuk oleh harapan eksternal. Ketika Anda hidup secara otentik, selaras dengan nilai dan tujuan pribadi Anda menjadi mercusuar bagi orang lain. Anda menginspirasi orang-orang di sekitar Anda untuk juga mencari jalan mereka dan berdiri teguh melawan gelombang penilaian masyarakat yang seringkali luar biasa. Kesembilan, saya merangkul momen saat ini. Ketabahan mengajarkan kita nilai menjangkarkan diri kita di masa sekarang. Saya merangkul momen saat ini adalah penegasan kuat yang membawa esensi hidup sepenuhnya dan penuh perhatian. Dengan mengadopsi pola pikir ini, kita terlibat lebih dalam dengan kehidupan saat itu terungkap, saat demi saat. Ketika Anda berkomitmen untuk merangkul masa kini, Anda memilih untuk melepaskan penyesalan masa lalu dan kecemasan masa depan. Ini bukan tentang mengabaikan masa lalu atau mengabaikan masa depan, tetapi lebih kepada memfokuskan energi dan perhatian Anda pada saat ini, di mana kehidupan benar-benar terjadi. Ini tentang mengenali bahwa berkutat secara berlebihan pada apa yang telah terjadi atau apa yang mungkin terjadi dapat mencuri kegembiraan dari momen saat ini. Setiap kali Anda mengingatkan diri sendiri untuk merangkul masa kini, Anda secara sadar memutuskan untuk tidak membiarkan bayang-bayang kemarin atau gema masa depan mengalihkan perhatian Anda dari semangat hari ini. Filosofi ini membantu menumbuhkan pola pikir yang tangguh dan membumi Anda. Belajar menghargai setiap momen atas apa yang ditawarkannya, belajar dari masa lalu tanpa dirantai padanya, dan merencanakan masa depan tanpa dikonsumsi olehnya. Keseimbangan ini adalah tujuan stoicisme, untuk mencapai kesetaraan di tengah pasang surut kehidupan yang tak terelakkan. Ketika Anda hidup di masa kini, Anda meningkatkan kemampuan Anda untuk menanggapi fluktuasi ini dengan pikiran yang jernih dan hati yang mantap. Merangkul masa kini juga meningkatkan respons Anda terhadap tantangan hidup. Daripada bereaksi karena takut atau kebiasaan, Anda bertindak dengan niat dan tujuan. Ini karena pikiran Anda tidak tersebar di berbagai waktu dan tempat. Ia terfokus di sini, tajam dan siap menghadapi situasi sebagaimana mestinya. Fokus ini meningkatkan kreativitas Anda, keterampilan memecahkan masalah dan kemampuan Anda untuk berkomunikasi dengan orang lain. Anda menjadi lebih selaras dengan nuansa halus interaksi dan lingkungan, membuat keputusan yang lebih bijak dan menempa koneksi yang lebih dalam. Terlebih lagi ketika Anda merangkul masa kini, Anda terlibat lebih penuh dengan orang-orang di sekitar Anda. Anda mendengarkan dengan lebih baik, memperhatikan lebih banyak, dan berpartisipasi secara aktif. Ini dapat mengarah pada hubungan yang lebih kaya dan lebih memuaskan, baik secara pribadi maupun profesional. Itu juga memungkinkan Anda untuk menikmati kesenangan hidup yang sederhana. Apakah itu rasa kopi pagi Anda, rasa sinar matahari di kulit Anda, atau tawa orang yang Anda cintai? Saat-saat ini mungkin tampak kecil, tetapi mereka sangat dalam dampaknya pada kesejahteraan kita secara keseluruhan. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini di Jurnal Stoik. Ingat,
Kekuatan untuk menjalani kehidupan yang benar-benar memperkaya terletak pada merangkul setiap momen sebagaimana adanya. Terus berlatih ini setiap hari dan lihat betapa lebih hidup dan bermakna hidup Anda menjadi. Jika Anda menemukan wawasan hari ini bermanfaat, saya mendorong Anda untuk memeriksa salah satu video yang disarankan di layar Anda untuk melanjutkan perjalanan Anda dalam menguasai seni hidup dengan baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas ini dan ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup dengan bijaksana. Sampai jumpa di video berikutnya.